Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast channel Si Aba. Hari ini kita akan berdiskusi. Saya ditemani oleh dua narasumber. Yang pertama ada di sebelah kanan saya. Halo semuanya, saya Halimatu Syadia, biasa dipanggil Sadia. Di sebelah kiri saya ada. Halo semuanya, saya Rahmi, biasa dipanggil Ari. Oke, baik. Di sini ada Kak Halimatu Sadia dan Kak Anu Rahmi. Topik kita kali ini mengenai Pancasila. Pancasila meskipun sudah diajarkan di perguruan tinggi, sekolah menengah atas, sekolah menengah pertama, sekolah dasar, belum diterapkan nilai-nilai Pancasila. Sampai sekarang masih banyak yang belum menerapkan nilai-nilai Pancasila. Bagaimana menurut Kak Sadia mengenai hal itu? Di dalam perguruan tinggi memang betul kalau untuk nilai-nilai Pancasila memang belum diterapkan. Apalagi ada banyaknya pengaruh dari luar dengan sekarang di zaman sekarang di era digitalisasi, terus juga dengan sikap yang tidak mempunyai nilai-nilai pendidikan seperti tidak sabar dalam mengantri, tidak sabar ketika di kemacetan seperti itu. Nah, solusinya kita harus mengajarkan nilai-nilai Pancasila tersebut dari sejak awal, yaitu sejak usia dini. Maka dari itu, dari pembelajaran awal, mereka akan selalu mengingat nilai-nilai tersebut dan diterapkannya sampai hingga dewasa. Oke, jadi dari Kak Sadia tersendiri itu kayak ngantri, belum gak sabaran. Kalau dari Kak Ara sendiri memang perlu dari sejak dini. Iya, betul. Biar kita paham Selalu ya. mengingatnya hingga dewasa nanti. Oke, baik. Di sini ada banyak pihak yang berpendapat bahwa memang masa usia dini itu masa periode emas sehingga dapat membentuk karakter dan sikap kebangsaan mereka. Jadi menurut Kak Sadia mengenai tanggapan dari Kak Ara sendiri itu bagaimana? Itu benar, karena di zaman sekarang, di usia sejak dini itu kita harus memperkenalkan nilai-nilai Pancasila seperti gotong royong, dengan saling menghargai, saling menghormati. Jadi ketika kita sudah mengajarkan nilai-nilai tersebut dan si anak itu memahami nilai-nilainya serta mempraktikannya, jadi itu akan melekat ketika sudah dewasa nantinya, seperti itu. Saya gimana? Saya kurang setuju ya akan pendapat itu, karena perlu kita pahami lagi ya. Kemudahan dalam pendidikan pada anak usia dini itu akan memicu timbulnya pada kedua, karena mereka itu belum mempunyai pola pikir yang kritis, yang matang gitu kan. Sedangkan kalau misalnya kita mengajarkan Pancasila terhadap mereka, mungkin mereka akan menerimanya ya, tapi belum tentu mereka akan memahaminya lebih awal, lebih dalam, kayak Pancasila itu seperti apa sih, karena mereka itu masih dasar banget, masih bawah banget lah intinya. Jadi mereka belum sampai pemikiran yang lebih luas, tetapi bisa menjadi awal fondasi untuk memahami Pancasila tersebut. Nah, sedangkan kita tahu Pancasila itu kan ideologi negara ya, dasar negara, bukan hanya sekedar kumpulan nilai-nilai moral saja kan. Kalau misalkan kita tidak mengajarkan kepada mereka dengan bijak, maka Pancasila itu akan berubah menjadi proses menghafal ideologi tanpa benar-benar membangun sebuah pemahaman dan karakter mereka, seperti itu. Oke, baik. Untuk Kak Ara itu jadi kita nggak harus apalin Pancasila tapi harus membangun karakternya. Iya, betul. Kayak gitu. Jadi di sini juga ada tanggapan Pancasila itu sebagai benteng moral sebelum anak terpapar pengaruh dari lingkungan luar, terpapar pengaruh negatif ya, terpapar pengaruh negatif dari lingkungan luar itu kita harus punya benteng moral. Tapi tadi Kak Ara bilang kita nggak bisa dihafalin, tapi kita butuh benteng moral. Iya, butuh itu membangun. Nah, ini penting sekali. Jadi di zaman sekarang anak usia dini bahkan di usia 3 tahun pun sudah memegang gadget, betul kan? Nah, jadi konten-konten yang bersifat kekerasan itu dapat muncul kapan saja. Jadi ketika
si anak ini mempunyai nilai-nilai Pancasila yang baik, itu dia akan mampu menghadapi pengaruh negatif tersebut. Seperti itu. Saya tidak memungkiri ya bahwa nilai moral itu diperlukan. Tetapi menurut saya fondasi moral itu tidak harus selalu dikaitkan secara langsung dengan Pancasila tersebut. Karena nilai-nilai seperti kejujuran, disiplin, terus juga berbagi, bekerja sama, itu kan bersifat universal, bersifat dari diri kita masing-masing kan. Nah, jika nilai-nilai tersebut itu dapat tuh kita tanamkan sebagai prinsip kemanusiaan, tapi tanpa harus memasukkannya ke dalam ideologi secara formal, seperti itu. Jadi saya kurang setuju juga. Jadi kurang setuju. Ya. Di sini kan pendidikan anak usia dini itu untuk pengembangan dasar ya, bukan untuk muatan ideologis. Iya betul. Jadi bagaimana untuk menyikapinya setelah dibilang untuk kayak gotong royong dan lain itu kan bersifat universal, dan dari Kak Sadia sendiri bilang kalau dari sejak dini tuh kayak kita gotong royong, saling menghormati. Itu gimana kalau untuk PAUD sendiri? Nah, itu PAUD itu poin utama saya ya. Karena mereka itu kan bisa dibilang masih idealnya kepada berfokus kemampuan motorik, ke kreativitas sosial emosionalnya dan kemampuan bahasanya ya. Nah, kalau kita terlalu banyak memuat ideologis terhadap mereka terlalu banyak tuh, mereka akan kehilangan ruang bermain dan bereksplorasi. Sedangkan yang kita tahu itu kan pendidikan usia dini itu kan intinya itu dari itu ya, dari belajar sambil bermain dan bereksplorasi atau menjelajah, itu tempat mereka PAUD itu. Oke, saya setuju bahwa PAUD itu bukan tempat untuk membahas tentang ideologi, tapi mengajarkan pendidikan Pancasila pun bukan hanya sekadar tentang teori, melainkan aktivitas yang sudah mengandung nilai-nilai Pancasila tersebut seperti gotong royong, toleransi, menghargai perbedaan, dan sebagainya. Jadi bukan mengganti kurikulum, tetapi menggunakan nilai-nilai yang sudah ada, seperti itu. Berarti kalau PAUD sendiri nggak harus tentang muatan ideologis, melainkan pengembangan dasar, berarti lingkungan keluarga juga bisa diterapkan. Berarti nggak usah diwujudkan di pendidikan formal untuk Pancasila itu sendiri. Iya betul. Memang keluarga itu emang pendidikan yang pertama dan paling penting buat anak-anaknya. Karena nilai moral tersebut jika dalam keluarganya mengajarkan nilai-nilai itu dengan baik, contoh yang baik, otomatis anak pun akan mengikutinya secara alami nilai moral tersebut. Nah, sedangkan kalau misalkan nilai moralnya harus selalu bersikap formal gitu ya, itu tuh lebih sulit untuk mereka gitu. Jadi nilai moral itu seharusnya diajarkan melalui keteladanan mereka, melalui contoh-contoh dari keluarga tersebut, agar nilai moral itu masuk dengan sendirinya tanpa harus bersifat teoritas. Tapi yang menjadi permasalahan juga, tidak semua keluarga itu mempunyai pendidikan atau lingkungan yang kondusif. Ada juga keluarga yang sibuk bekerja, ada juga yang tidak memiliki pandangan nilai yang baik. Jadi itu yang diajarkan tuh yang diajarkan itu bukan tentang konsepnya, tetapi perilaku tersebut. Jadi bukan ini sila kedua, tapi ayo kita belajar membantu teman, seperti itu. Jadi di sini ada pro dan kontranya. Pendidikan Pancasila diajarkan di usia sejak dini itu perlu dan penting. Dan yang kedua, pro dan kontranya adalah pendidikan Pancasila di usia dini PAUD itu harus pengembangan dasar. Jangan melupakan pengembangan dasar, mengingat ideologi pendidikan Pancasila itu jangan sampai hanya menghafal, hanya sampai tahu tapi tidak membentuk karakternya. Karakternya itu tadi sudah disebutkan seperti saling menghormati, saling gotong royong,
saling menghargai keberagaman antara temannya yang berbeda keyakinan, terus harus adil dalam permainan. Kan anak kecil lebih suka bermain daripada untuk pengajaran lebih detail. Oke, kesimpulan dari diskusi kita hari ini, pendidikan Pancasila sejak usia dini itu sangat penting. Sangat penting karena kita mengingat di perguruan tinggi, sekolah SMA, sekolah SMP, sekolah dasar itu belum diterapkan. Jadi PAUD di sini itu menanamkan sejak dini kalau kita itu ketuhanan yang Maha Esa, bukan penghafalan. Kita harus bisa saling menghargai keberagaman budaya, keberagaman keyakinan. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan kita tuh harus saling menghargai dan menghormati orang yang lebih tua seperti orang tua kita. Terus kita harus saling menghargai juga. Yang ketiga adalah persatuan Indonesia. Kita harus bersatu. Tujuan kita tuh di sini untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila. Tujuan kita sama, harus paham intinya. Itu adalah sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Itu anak usia dini diajarkan untuk musyawarah. Kan kalau di pendidikan formal itu kita bermusyawarah untuk memilih ketua kelas gitu, memilih organisasi gitu. Kalau untuk di lingkungan keluarga mungkin anak kecil belum bisa berpikir kritis ya. Yang kelima itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di sini kita bisa menerapkan sejak usia dini kita harus adil dalam permainan. Mau menang ataupun kalah kita harus adil. Untuk kita antri di tempat makanan itu kan kita antri harus adil. Kalau kita nomor 1 atau nomor 2 seperti itu. Jadi pembahasannya dari sila 1 sampai sila 5. Selanjutnya pengaruh tentang lingkungan luar negatif. Itu kita dari sila 1 dan sila 5 itu kita bisa menerapkannya sebelum kita terpengaruh oleh media internet, ya kan? Yang tadi dibahas ada tawuran, ancaman, ada banyak hal yang seharusnya tidak ditonton atau dicontoh seperti itu. Yang ketiga ya itu nilai moral keluarga. Di setiap keluarga belum tentu menanamkan atau menerapkan, jadi tetap harus dari pendidikan formal. Pancasila harus diterapkan di pendidikan formal. Untuk kesimpulannya cukup dari saya ucapkan terima kasih kepada para narasumber saya dan para pendengar yang setia yang sudah mendengarkan diskusi kita hari ini sampai akhir. Perdebatan mengenai perlunya pengenalan Pancasila sudah kita simpulkan bersama. Atau ada mau penambahan dari Kak Sadia atau Kak Ara? Sudah cukup. Jadi tujuan kita sama, mempersiapkan generasi muda yang memiliki karakter, bermoral, bersikap baik untuk mencerminkan nilai-nilai Pancasila yang tertanam. Cukup sekian diskusi kita hari ini. Semoga menambah wawasan bagi kita semua. Saya Desi Handayuni pamit untuk hari ini. Dan saya Nur Rahmi. Saya Limat Syahida. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajar dan menjaga nilai-nilai Pancasila. Sampai bertemu kembali.